sopir, para sopir, saya tidak tahu di sini, di Luwu, ya, di banyak tempat saudara-saudara kalau dia bawa mobil, tabrak ayam, lewat, tabrak ular, lewat, tabrak tikus, tabrak kucing, lewat, lewat. Kenapa? Karena bayangkan kalau kita beragama tapi model kita begini, saudara berharap itu saudara beriman kepada Tuhan? Ada repot. Pendeta kalau khotbah begini, saudara tiba-tiba cicak bilang, ada yang bilang cicak menyahut. Saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu dimana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Baik, kepada saya diberikan tema hari ini bagi kita semua untuk kita belajar bersama, yaitu Kristen KTP. Saya tidak tahu kenapa ini tema diangkat oleh Pelsus kaum Bapak ini untuk bilang Kristen KTP. Mari kita buka bersama-sama satu ayat dari pertama Timotius pasal 4, pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin itu tipu, itu KTP betul-betul itu. Baik, karena hanya ada satu ayat, mari kita baca bersama-sama. Pertama Timotius 4 ayat 12, 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Lebih kuat sedikit, shalom. Karena kita akan bicara tentang Kristen KTP. Di paling awal saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa kekristenan itu bertingkat-tingkat, dan ada 3 tingkat kekristenan. Berapa? 1. Tingkat yang paling bawah itu adalah beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Beragama tapi tidak. Untuk agama dia suagama. Sudah dibaptis dari itu hari, Susidi pakai menangis lagi waktu dia jawab. Di sini kalau tanya bilang, apakah jawabmu? Dia jawab bilang, pakai menangis. Apakah jawab? Ya, saya percaya. Pencitraan itu. Beragama tapi tidak beriman. Kenapa begitu, saudara? Di luar sana agama menjadi soal privat. Di Indonesia agama masuk menjadi sesuatu yang diatur di dalam negara. Semua orang harus beragama. Karena semua orang harus beragama, semua menjadi beragama, tapi belum tentu beriman. Amin. Kalau tangan kanan gatal artinya, tangan kanan gatal artinya mau dapat uang, mau dapat duit, betul? Amin. Yakin? Lalu saudara kerja untuk apa lagi? Tinggal duduk kok garu-garu. Saudara bayangkan ada agama tapi tidak beriman. Orang baptis dia baptis, orang sini dia di sini ada sini juga. Tapi tangan kanan gatal artinya dapat uang. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat duit, orang koreng itu pasti kaya raya. Itu bukan tangan kanan saya yang gatal, semua gatal habis itu. Orang beragama, orang beriman tahu. Alkitab bilang, yang beriman tahu bahwa Alkitab bilang begini, satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja. Satu-satunya cara untuk dapat berkat itu apa? Kerja, bukan bagatal, kerja. Masa dulu bagatal belum dapat berkat? Bayangkan orang beriman masih pikir percaya itu aneh sekali kita hidup ini. Ada agama tapi tidak di Luwu sini ada yang begitu. Di Immanuel ada juga. Nah ini kita soal ini. Saya bawa materi di banyak tempat di Indonesia. Habis orang bilang begini, pendeta Yandi, pendeta, yuk kita foto-foto dulu, kita foto-foto. Oke, boleh. Pas kami mau foto ada yang lari ke sana. Jangan 3 orang, jangan 3 orang. Kalau foto 3 orang nanti mati yang mana? Begitu. Wah, itu berarti mau bunuh orang gampang sekali. Tinggal bayangkan, ini ada agama tapi tidak beriman. Di sini ada begitu. Masih percaya? Ada agama kalau kita beriman itu macam begitu. Itu kita pun soal itu. Repot kita pun hidup ini, saudara-saudara.
sopir, para sopir, saya tidak tahu di sini, di Luwu ya, di banyak tempat saudara-saudara kalau dia bawa mobil, tabrak ayam lewat, tabrak ular lewat, tabrak tikus, tabrak kucing lewat. Kenapa? Karena bayangkan kalau kita beragama tapi model kita begini, saudara berharap itu saudara beriman kepada Tuhan. Ada repot pendeta kalau khotbah begini, saudara tiba-tiba cicak bilang, ada yang bilang cicak menyahut. Kita percaya Tuhan atau percaya cicak? Tuhan atau cicak? Lalu kenapa bilang cicak menyahut? Di Luwu sini ada yang begitu, laki-laki atau perempuan? Ini mulai baku tuduh nih. Sama-sama 1, 2, 3 beragama tapi tidak. Yang saya paling heran dari kita pun kekristenan ini, beragama bertahun-tahun tidak tahu baca Alkitab, tapi pas orang tua mati dia beli Alkitab baru satu taruh di peti. Yang dia hidup saja dia tidak baca, so mati bertahun nanti dia baca kas habis. Di sini ada yang begitu, beli Alkitab langsung taruh di situ ada. Saudara bisa bayangkan kita ini beragama tapi tidak ada iman sama sekali itu. Kristen, rantai salib sudah besar memang betul, tapi tidak ada iman. Itu tingkatan paling bawah. Beragama tapi tidak. Tingkatan kedua ini lebih baik sedikit, yaitu bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama 1, 2, 3 bertobat tapi tidak. Untuk bertobat itu bertobat, sudah tidak minum lagi, sudah tidak cap tikus lagi, sudah cap ular, cap tikus sudah tidak, semua sudah tidak, tapi tidak berbuah. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah, dia hanya hidup untuk masa lalu. Setiap kali diberi kesempatan bicara dia suka ngomong begini, waktu tahun 1970 dikasih kesempatan dia ulang lagi, waktu tahun 1970 dikasih dia ulang lagi, waktu tahun 19. Satu saat dia baru berdiri di depan, orang baku korek di belakang 1970. Di sini ada yang begitu, yang 1970 terus ada, karena dia hidup hanya untuk masa lalu. Tuhan Allah bekerja tahun 1970 atau tidak? Bekerja atau tidak? 2010, 2022, 2024. Nah, kenapa hanya 1970? Bertobat tapi tidak. Yang ketiga, ini yang betul-betul Kristen. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah berbuah. Sama-sama 1, 2, 3 berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah lebat. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah. Saya mau tanya kita, tolong jawab jujur, berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Omong! Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang! Buah hanya keluar dari ranting yang melekat kepada pohonnya. Kalau ranting melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Saudara pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang Luwu perintah pohon mangga berbuah? Ranting yang melekat kepada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa berbuah? Dia punya buah ada tapi buah plastik. Pernah lihat pisang plastik? Jeruk plastik? Alpukat plastik? Enak? Pernah rasa? Banyak yang rindu berbuah tapi tidak melekat kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu saja tahu Yesus pokok dan tinggallah di dalam. Boleh sambil tepuk tangan. Yesus pokok tinggallah di dalam. Lebih kuat. Yesus pokok tinggallah di dalam. Pasti apa? Kekristenan yang tidak KTP itu berbuah. Kira-kira begitu. Dan ini menjadi sesuatu yang serius bagi kita, saudara-saudara. Orang bisa menilai dia berbuah atau tidak, karena pada akhirnya kekristenan itu nilai. Bukan seberapa lama kita menjadi orang beriman, menjadi orang yang sebut sebagai orang percaya kepada Tuhan.
Mari kita mulai pembacaan tadi. Kasih tahu, Paulus mengutus Timotius untuk jadi uskup di Efesus. Tapi Timotius ini masih terlalu muda dan dia akan berhadapan dengan satu pengajaran sesat. Para pengajar-pengajar sesat dengan pengajaran-pengajaran sesat yang serius di Efesus. Tetapi juga yang kedua, dia akan berhadapan dengan satu soal di mana ada orang-orang yang merasa diri pintar sekali. Menyadari dua keadaan ini, Paulus nasihat kepada Timotius. Timotius, engkau masih sangat muda. Engkau akan berjumpa dengan orang-orang yang merasa diri pintar, bawa pengajaran sesat dengan ajaran-ajaran sesatnya. Tidak usah berbantah-bantah dengan mereka, tidak usah berbantah-bantah dengan mereka. Yang engkau harus lakukan satu, yaitu jadilah teladan. Sama-sama 1, 2, 3, jadilah teladan. Itu cukup. Tidak usah berbantah dengan siapapun. Tapi engkau mesti jadi teladan. Kalau anda dikenal dunia sebagai milik Kristus, Kristus mesti kelihatan di dalam hidupmu. Supaya ketika orang melihat engkau, orang memuliakan Tuhan Allah. Lalu sekarang dia mulai antar kita untuk memahami nilai-nilai kekristenan yang tadi, yang sudah kita terima dari Tuhan itu kita mau nyatakan. Dan dia kasih tahu bertingkat-tingkat ini keteladanan. Tiap orang bisa ukur ya KTP atau bukan. Satu, engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Sama-sama 1, 2, 3. Engkau mesti jadi teladan dalam perkataan. Orang Kristen itu waktu mengucapkan kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya itu terukur, melewati proses berpikir, melewati proses beriman, baru berbicara. Tuhan Allah menciptakan manusia itu ada 2 mata, berapa telinga, berapa mulut. Ulang, berapa mata, berapa telinga, berapa mulut. Kepentingannya banyak. Salah satunya adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali. Lihat 2 kali, dengar 2 kali, bicara berapa kali. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, bicara 1 kali. Karena ada banyak orang Kristen tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia pemulut 7. Tidak tahu apa-apa, bicara macam tahu-tahu. Itu yang dia terima berita satu langsung teruskan saja, padahal tidak benar juga teruskan. Di Lubuk ada, di Immanuel ada, dia majelis atau jemaah. Kata-kata orang Kristen masih terukur melalui proses berpikir yang benar. Kadang-kadang orang tidak pakai berpikir, bicara. Satu saat saudara-saudara ada dokter satu, dia mau operasi satu orang karena ada bermasalah sedikit di saraf di depan. Yang menarik karena suka si keluar, dia punya otak, ini orang masih bicara-bicara. Dokter pikiran, dokter telepon dia pakai keluarga di kampung. Oh ini bagaimana nih? Kenapa? Ini orang kita suka si keluar di foto, dia masih bicara. Keluarga yang dokter, lanjutkan saja. Kenapa? Itu orang sudah biasa bicara tidak pakai otak. Jadi ngomong, lanjutkan saja, besok biasa begitu. Tidak tahu apa-apa tapi bicara macam tadi. Di luar sini ada juga yang begitu. Dia ada di sini. Tunjuk dia itu kan masalah. Kalau tidak tahu tidak usah. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau tidak tahu tidak usah. Ini sudah tidak tahu lagi. Aduh. Karena itu supaya bisa terukur kekristenan yang ada dalam hidup kita, satu, mulut orang Kristen tidak boleh tipu. Sama-sama, mulut orang Kristen tidak boleh. Saya mau tanya kita dong, tipu itu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tipu boleh atau tidak? Tidak kok boleh. Boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak ke gereja? Perasaan dengan pendeta tanya, dia bilang, saya sakit pendeta, saya sakit. Ini tipu ini. Ketemu dia punya istri, terus kita bilang, ibu, bilang bapak ada sakit. Karena ibu tidak tahu, ibu bilang, tidak ada itu dia di rumah itu. Tidak itu. Kita ketemu dia, kita bilang, bapak, ibu bilang bapak tidak sakit. Terus saya bilang, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu ibu. Satu tipu melahirkan tipu baru. Alkitab mencatat, bapak dari segala penipu ialah iblis. Daripada waktu kita tipu, kita bapak punya nama. Di sini ada bapak-bapak nama iblis. Saya punya kisah satu yang saudara sudah tahu, terjadi kisah ular. Ada satu anak kecil umur 1,5 tahun, laki-laki, baru belajar bicara. Terus dia punya bapak kan kepala desa. Ini anak setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dia punya papa yang kasih kencing. Tapi dia punya papa pikir begini, saya pejabat bagus-bagus, baru anak kecil suruh saya kasih kencing. Dia ajar ini anak, nah kalau engkau mau kencing, kasih tahu, bilang adik mau menyanyi.
Itu jurus berhasil. Setiap kali ini anak mau kencing, dia datang, dia bilang, papa, ada mau menyanyi. Dia punya bapak sengaja putar-putar keluar kasih kencing, itu anak selesai. Satu waktu papa mama berangkat ke Jakarta, titip ini anak dia punya om. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun, dia punya om, yo, ada yang mau menyanyi. Dia punya om karena tidak tahu, dia punya, jangan datang, ini sudah tengah malam. Ini anak tidak bisa bilang om, yuk, ada yang mau menyanyi. Dia pun bilang tidur sudah, nanti orang di sebelah marah itu tidur. Ini anak sudah tidak bisa, dia bilang om, ada sudah tidak bisa, ada harus menyanyi sudah. Ini om sudah kasihan, dia bilang, nah kalau begitu ada menyanyi pelan-pelan di om punya telinga. Ini anak bangun dia kencing, dia punya om punya telinga. Saya mau tanya saudara, siapa yang salah? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Bapak atau om? Kenapa bapak salah? Makanya kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan. Kalau engkau rubah sedikit, kan kasihan itu om itu. Hanya karena tipu sedikit. Pendeta, kami di Luhuk ini kami tidak tipu. Kami hanya suka pakai dua kata, yaitu sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak pergi ke gereja? Sebenarnya saya pergi. Tapi, kalau tapi itu dia tidak pergi. Kenapa tidak terima untuk pelayanan kaum bapak? Sebenarnya saya terima. Tapi, habis tapi. Jadi kalau sebentar saudara pulang dari sini, ketemu jemaat yang mestinya datang, tapi dia tidak datang, terus saya bilang, kenapa tidak ikut ibadah tadi di sana? Terus dia bilang, sudah. Saya sudah tahu kau maksud, dan nanti tapinya juga ada di situ. Tipu. Ada banyak orang yang menikmati tipu-tipu itu. Kita ini karena terlalu banyak menipu, maka satu saat ketika kita bicara jujur, orang lain heran dengan kita. Oh, yang betul. Karena terlalu banyak tipu. Lebih parah lagi saudara-saudara, kita lebih banyak mendengar dan meresponi berita yang tidak benar, berita yang tidak baik. Contohnya saya kasih contoh. Ini ada bos satu mau berangkat. Dia punya supir antar ke bandara. Sampai sana terus pas bos turun, bos bilang, kau pulang kau perhatikan baik-baik ini mobil dulu lah, kasih bersih-bersih lah, bagus-bagus, terus nanti kalau pulang saya telepon kau jemput ya. Iya, saya jalan sudah. Pas bos mau jalan, ini supir bilang, bos saya mau bisa bicara sedikit kok. Iya, kenapa bos? Saya punya perasaan tidak enak kok. Kenapa kau mau apa? Tidak, saya punya perasaan tidak enak. Bos pikiran dan tidak mau terbang lagi hanya karena supir bilang perasaan tidak. Kalau saudara keluar dari sini terus saya bilang, wih, kena tabrak di situ, sembarang sudah ini. Tapi kalau kita kasih tahu, nanti dapat uang 2 juta di situ, kita sulit percaya yang begitu. Sembarang saja. Karena kita lebih banyak berpikir barang yang tidak benar. Jadi banyak orang lebih banyak tipu diri juga. Kalau diri sendiri dia tipu, apalagi orang lain. Kadang-kadang kita pun hidup ini saudara tidak bisa bikin pesta, tapi karena semua orang bikin pesta, kita paksa diri bikin pesta, utang sana sini. Besok pagi petugas koperasi datang, kita sembunyi di tetangga. Karena hidup hanya ikut orang lain. Itu pertama. Kedua, mulut orang Kristen itu tidak boleh maki, tidak boleh. Di sini ada yang biasa maki, laki-laki atau perempuan, dia agak gemuk atau kurus. Jangan maki. Maki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang diam-diam di situ, kita omong dia supaya kenapa. Kalau ada anak kecil maki, tanpa kita setuju kita masih bisa terima. Dan ini anak tidak mengerti. Anak kecil itu kalau dia mandi habis, biar dia tidak pakai pakaian, papa mama punya tamu ada, dia bisa keluar, dia jalan-jalan begitu. Kan dia tidak mengerti, betul? Tapi coba dia punya bapak, coba dia pun bapak mandi habis, terus ada ibu-ibu latihan paduan suara di situ, terus dia pun bapak keluar begini, baru bilang, hai besti, itu kita bawa masalah baru itu. Masalah maki itu tidak baik sekali. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mengaku Kristen, tapi kita punya mulut ini sudah tipu lagi, maki lagi. Di sini ada juga maki-maki. Dengan anak buah juga maki, dengan anak juga maki. Ini ada 1-2 orang tua datang bilang ke saya, pendeta, ini anak ini tidak tahu mau buat apa. Saya bilang, kenapa? Pukul sudah, marah sudah, usir sudah, ikat sudah, tapi anak nakal terus, tidak tahu dia ikut siapa. Saya bilang, mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia punya bapak, ya ikut dia punya mama. Masa dia ikut saya? Kan tidak mau. Tapi saya kasih tahu orang, kaitan dengan dia, saya bilang begini,
Alkitab mengisyaratkan supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. Dalam kaitan dengan poin ini saya kasih tahu dong. 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti orang jadi baik. Yanti, Jenny, Tinus, nanti orang jadi baik. Kenapa? Karena ada orang tuh, tidak tahu di sini, di banyak tempat saya tahu. Ada orang tua panggil dia anak yang, babi. Orang tua tidak boleh panggil dia anak babi. Kalau dia anak babi, dia bapak. Saya jangan panggil dia anak babi. Hanya itu saja. Jadi mulut ini pakai untuk yang baik. Jangan. Pertama tadi jangan apa? Pertama tadi jangan apa? Saudara kita harus mati, saudara tidak ingat juga. Saya mulai ragu lagi saudara. Pertama, mulut orang Kristen jangan tipu. Kedua, jangan. Yang ketiga, jangan suka omong-omong orang lah. Di sini ada yang biasa omong-omong orang. Ibu-ibu atau bapak-bapak. Siapa punya istri? Coba katakan ibu, siapa punya istri? Orang Kristen tapi suka omong orang punya nama. Saya punya potongan video satu beredar luas. Saya bilang begini, orang yang biasa bergosip itu, orang yang suka omong orang itu, kalau dia mau gosip dia suka memulai dengan pengantar yang mantap sekali. Ada 2 pengantar yang biasa dia pakai. Yang pertama, dia akan bilang begini. Pas datang ibu-ibu ada duduk, dia bilang, "Sudengar kau belum?" Kalau dia sudah mulai dengan "sudengar kau belum", itu hancur. Tetangga satu akan runtuh hari. Yang kedua itu lebih bagus. Yang kedua lebih bagus. Kalau dia mau omong orang, dia datang, dia bilang, "Bukan kita mau omong orang, bukan kita mau, tapi di sini ada begitu." Langsung banyak. Dari mulut jangan pakai untuk omong-omong orang toh. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Maksudnya begitu. Ini kami bapak-bapak, suami-suami, laki-laki ini kalau duduk sama-sama tiba-tiba satu perempuan cantik masuk, serempak kami punya kepala bisa begini. Tapi kalau istri duduk di sebelah begitu dan dia begitu akan jadi masalah. Perempuan cantik itu masuk, kami punya kepala tetap saja. Hanya mata yang pindah begini. Laki-laki yang perempuan. Tapi perempuan melihat perempuan. Ibu-ibu, nona-nona ini kalau duduk sama-sama ada laki-laki ganteng masuk, orang biasa-biasa saja, tidak histeris, tidak berteriak. Kalau ada yang sedikit bereaksi ya ringan saja, tidak luar biasa. Tapi jangan coba-coba yang masuk itu perempuan. Jangan coba-coba yang masuk tuh ibu-ibu, rok agak pendek, tas agak besar, sepatu agak tinggi. Itu saudara lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Untuk kasih tahu orang di sebelah dia pakai siku bilang begini. Yang di sebelah sudah lihat dia pakai bibir bilang. Kadang-kadang 3, 1, 2. Ada juga di sini. Di Manuel ada. Itu ibu ada di sini. Coba lihat dia coba. Saudara, mengaku Kristen ini tapi kita pun tinggalan. Saudara, kekristenan itu nilai yang membentuk kita satu persatu. Bicara itu seperti apa? Itu satu. Mulut orang Kristen tidak boleh membuli, tidak boleh membuli. Ini khusus anak-anak muda. Kami ada anak muda itu terlalu suka membuli karena mungkin sudah akrab dan biasa. Membuli itu menjadi barang biasa. Kalau teman kulit hitam, dia datang dia bilang, "Salam." Dia bilang, "Suara ada tapi orang di mana?" Tapi karena sudah terbiasa, kita rasa itu biasa. Kadang-kadang kalau mereka mau kasih tahu orang gemuk, saya gemuk kok? Tidak, ibu tidak gemuk, ibu tidak gemuk. Ibu ini hanya dari jauh saja sudah kelihatan. Apa nih pembeda antara gemuk yang dari jauh sudah kelihatan? Tapi kita menikmati itu seperti tidak ada masalah, seperti tidak ada masalah. Ada orang tertentu yang karena dia punya anak rambut agak keriting sedikit, dia pun cara panggil ini mengerikan. Keriting. Jadi ini anak hidup dalam madu. Ini mulut orang Kristen. Saudara berharap dia mau seperti apa itu mulut? Mulut yang sama bisa mengucapkan kata-kata berkat, tapi mulut yang sama bisa juga memaki, menipu. Silakan pakai kalimat-kalimat, tapi kalimat-kalimat harus punya nilai. Yang membuat kita bicara orang tampil itu ada orang Kristen di situ. Ada Tuhan di situ. Saya baca satu tulisan di satu mikrolet itu, kalau saya pikir ini orang ini kreativitasnya mantap, tapi bermasalah. Itu samping pintu itu tertulis belum gini. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Jadi saya bayangkan mungkin supaya kalau orang omong, ya kita tidak bisa dengar lah. Saya bayangkan begitu. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Yang dia maksudkan dia lanjut. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli supaya kalau Tuhan panggil engkau tidak dengar, engkau jangan terus. Ini kreativitas makam puji namanya.
Saya bilang orang begitu itu Tuhan tidak panggil. Kemungkinan besar dia pergi sendiri nanti. Kadang-kadang kita sudah terbiasa dengan itu. Dari pertama, yang paling dasar itu adalah perkataan. Engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Kedua, kata-kata sudah bagus, dia kasih naik lagi. Engkau mesti jadi teladan dalam tingkah lakumu. Sama-sama, jadi teladan dalam tingkah laku. Itu serius sekali. Kenapa? Batu uji dari kata-kata adalah tindakan. 100 orang bisa berkata-kata yang bagus. Waktu kita uji dengan tindakan, tetap 100 atau turun? Turun. Karena banyak orang bisa berkata-kata dengan baik, tapi tidak bisa melakukan apa yang dia berkata. Kami diskusi saudara-saudara tentang ilmu homiletika, ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kau punya maksud? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah bicara apa buat itu, titik. Jangan omong lain buat. Ada orang yang bukan sekedar omong lain buat lain, ada yang malah pikir lain, omong lain buat lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, itu kan tidak sinkron semua antara yang dia pikirkan, yang dia ucapkan, dan yang dia lakukan. Berkata-kata itu gampang. Saudara bisa berkhotbah tentang kasih. Ada orang yang dia bilang, hendaklah engkau hidup saling mengasihi, tapi dia punya istri, punya mata bengkak terus. Kan dia pukul-pukul, dia di sini ada suami biasa pukul istri. Saya balik ke pertanyaan saja kalau begitu. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang lagi sampai putar untung. Jadi kata-kata itu tindak lanjutnya adalah tindakan. Saudara, belajar itu, mari kita hafal sama-sama. Belajar ialah, belajar ialah, ikut, perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Ulang, belajar ialah perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Belajar itu punya 4 tingkatan supaya kita bisa ukur kita pun tindakan betul ke tidak. 1, belajar untuk tahu. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar. Orang yang belajar untuk tahu, dia tahu banyak sekali ilmu, dia tahu sumber belajarnya jelas dari guru-guru, dari diskusi, dari buku, dari Google. Dia tahu banyak sekali informasi. Tapi teori ini mengatakan belajar untuk tahu itu tingkatan paling bawah. Saudara dapat nilai 10 di sekolah, 100 di sekolah, itu tingkatan paling bawah kalau belajar hanya untuk tahu. Naik sedikit. Kalau orang sudah belajar untuk tahu, dia kasih naik sedikit. Belajar untuk tahu dan melakukan. Banyak orang sudah tahu, tapi belum tentu bisa melakukan. Ada yang sarjana pertanian, tapi tidak tahu tanam tomat. Tapi teorinya dia tahu kan. Ada yang sarjana peternakan, tapi tidak bisa kawin babi. Sarjana olahraga, tapi kalau kita bilang coba kau salto, sudah tahu belum tentu bisa lakukan. 3, lebih tinggi, belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, dan bisa hidup dengan orang lain. Ada banyak orang ketika dia sudah bisa, tidak mau hidup dengan orang lain. Bikin diri inti, dia pikir dia paling hebat sudah di itu jemaah. Bikin eksklusif sekali, dia pendiri, dia hanya akan bergaul dengan orang-orang yang bisa dia urus, dia atur-atur, atau dengan orang yang sejenis dengan dia. Repot itu. Yang paling tinggi dari belajar itu adalah belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup dengan orang lain, tetapi tetap menjadi diri sendiri. Itu yang repot. Banyak orang ketika dia sudah bisa bergaul dengan orang lain, dia lupa dia pendiri. Hari-hari ini kita punya anak muda dulu itu, mereka merasa kalau makin ke Korea itu makin hebat. Makin kita saya sudah ke Korea, iya. Sepertinya kalau menjadi orang lain itu baru hebat, tanpa diri. Tuhan itu kalau cipta kita kan dia tidak tanya. Tuhan waktu cipta saya dia tidak tanya, Yandi, engkau mau Timur atau Eropa? Dia tidak tanya, langsung tanya. Atau di sini Tuhan tanya, bilang ada yang mau Manado, ada kan gitu. Jadi berjumpalah dengan orang, tetap menjadi diri sendiri. Itu belajar. Belajar untuk tahu sekaligus melakukan itu, saudara-saudara, butuh nilai yang lebih. Kenapa? Melakukan itu bisa dilakukan dengan 2 hal. 1, ada orang melakukan karena kewajiban.
Ada orang yang melakukan karena tanggung jawab. Kewajiban dan tanggung jawab itu dua hal yang berbeda. Orang Kristen harus berdiri pada tanggung jawab, bukan kewajiban. Contoh, yang melakukan hanya sekedar kewajiban, dia hanya bikin pokoknya yang penting, pokoknya yang penting. Dia ikut ibadah karena kewajiban, pokoknya saya sudah pergi, pokoknya saya sudah terima, pokoknya itu kewajib. Tanggung jawab kelasnya lebih tinggi dari kewajiban. Saya ketemu satu koster di Pulau Sabu, itu pulau bagian selatan di NTT. Namanya Amaju. Dia punya satu istri dan 5 orang anak. Di hadapan istri dan 5 orang anaknya, saya tanya dia, Ama, iris tuak itu susah atau tidak? Tuak itu apa ya? Pohon lontar itu. Apa sagu ya? Saya bilang, iris tuak itu susah atau tidak? Dia bilang, susah Bapak. Coba engkau jelaskan dia punya susah di mana? Dia bilang, pendeta, kita naik pohon itu jam 2 pagi, kita turun jam 7 pagi. Karena pohon banyak, tidak bisa kita naik dari satu pohon turun kembali dari pohon baru pindah ke pohon sebelah. Buang waktu, buang tenaga. Jadi kami langsung sambung dia punya daun supaya tinggal langkah ke sebelah, resiko jatuh. Dia punya pisau terlalu tajam, kadang-kadang melukai kami punya jari. Mayangnya terlalu keras. Terus saya tanya dia, Ama, iris tuak susah begitu, siapa suruh Ama mau iris tuak? Dia lihat kepada dia punya istri dan 5 orang anak, dia bilang, dia hanya bilang begitu. Terus dia tambahkan kalimat ini. Dia tambahkan kalimat ini. Nanti dorang makan apa pendeta? Nanti dorang makan apa? Kalimat itu membuat saya mengerti. Dia naik pohon tuak jam 2 pagi, turun jam 7 pagi. Resiko jatuh atau terluka, dia melakukan itu bukan sekedar kewajiban, tapi apa? Tanggung. Dia melakukan itu karena tanggung jawab. Saudara mungkin tidak suka pakai baju putih. Hari ini kasih tahu, semua kaum bapak dan pelayan pakai baju putih. Waktu saudara pakai baju putih bukan karena selera, tapi apa? Tanggung jawab. Bergereja itu tanggung jawab, bukan selera. Banyak orang datang gereja ikut selera, makanya dia suka pilih-pilih pendeta. Kalau ada 2 pendeta di satu tempat, ini jemaat sekarang punya pilih-pilih pendeta, mengerikan. Jangan pergi kalau satu khotbah, setan. Pernah dengar itu kalimat? Saudara tertawa, saya yakin pasti betul ini di sini ada. Karena dia pergi dengan selera. Bergereja itu tanggung jawab, bukan selera. Orang bilang kepada saya, pendeta Yandi, pendeta Yandi, anak muda sekarang kalau kita tidak pakai yang seperti anak muda, dorang kasih tinggal gereja. Mau jawab belum punya selera? Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu bukan selera. Kalimat kuncinya, kata kuncinya, menyembah Tuhan dalam satu roh. Lawan dari roh adalah kedagingan. Jangan datang menyembah Tuhan dalam kedagingan. Yang mau hanya enak-enak di sini, hanya enak-enak mau itu kedagingan. Menyembah Tuhan dalam roh, kebenaran. Lawan dari kebenaran itu adalah kemunafikan. Jangan datang kepada Tuhan dalam kemunafikan. Tahu munafik? Coba angkat tangan yang munafik. Tidak ada di sini, orang tulus-tulus semua. Munafik itu di muka omong lain, di belakang, di depan manis sekali, di belakang. Di sini ada yang begitu. Dia paham apa? Munafik. Terus poin-poinnya dia sampaikan. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. 1, kalau engkau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dia bukan reaksi emosional, tapi sikap iman supaya tindakan benar. Ada orang suami meninggal, kan dia punya istri sedih toh. Ibu kalau suami meninggal sedih ikut tidak? Oh, saya kira yes. Sekarang ada orang meninggal, sedih kan? Orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dia bertanya, apa yang saya imani tentang kematian? Yang saya imani tentang kematian adalah, ternyata Alkitab menyampaikan, mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya kita mengalami kekekalan bersama Kristus di surga. Berdasarkan keyakinan iman seperti itulah kita menyanyi, sabar dalam susah sukamu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar hidup itu sikap iman, sabar berhadapan dengan realitas. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Tidak usah omong.
Saya lihat yang ini muka masalah. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Maka harusnya ketika berjumpa dengan masalah, orang bertanya, apa yang saya imani? Itu sikap iman. Kalau reaksi emosional, orang punya suami meninggal, dia datang dilapor, pendeta, saya satu lagu sebelum firman. Terus dia mulai menyanyi, di dalam doamu kau sebut namaku. Orang nggak bisa bilang di dalam hati. Di interlude-nya orang suruh anak kecil satu baca puisi dengan judul Ditinggal Ayah. Sedih kok tidak? Orang menangis kok tidak? Lalu saudara bilang itu roh bekerja. Kalau saudara hanya mau menangis, cukup nonton film Korea. Menyembah Tuhan dalam tindakan yang benar itu adalah sikap iman. Sikap iman. Apa yang saya imani? Berjumpa dengan masalah. Kenapa kaum bapak ini pemalas gereja? Karena orang pikir kalau orang sudah pergi ke urus ini bedah rumah itu cukup. Pak pendeta, kami itu ibadat tidak terlalu apa, tapi kalau bilang mau gerakan, siap gerakan. Di sini juga bapak-bapak begitu. Saya kira tidak ada bapak-bapak di sini. Ini ibadah malam hari ini kan lebih banyak mama-mama, toh? Betul? Ini mama janda semua. Tindakan. Batu uji dari kata-kata itu tindakan. Kedua, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Tidak boleh. Saya khotbah habis, saudara puas atau tidak puas tidak penting. Tidak penting. Tahun depan saudara tidak undang saya, tidak penting. Yang paling penting adalah kemuliaan Allah dinyatakan. Pendeta mesti berkhotbah begitu rupa supaya saudara mengerti. Saudara mau berubah, tidak penting bagi kami. Karena yang berubah, yang bisa merubah bukan pendeta. Siapa merubah? Tuhan merubah. Sebentar saya khotbah habis, saya akan datang tanya, pendeta, saya tidak setuju dengan pendeta. Oke, tapi Anda mengerti? Ya, cukup. Yang penting Anda mengerti. Karena saya tidak punya kemampuan merubah. Kalau manusia paksa merubah seseorang, munafik. Istri bilang dia punya suami, papa tidak boleh merokok. Dia punya suami tidak merokok di rumah. Waktu dia keluar gas atau rem, tahu juga. Terus dia pulang tinggal 200 meter, dia berhenti dah. Terus dia cuci tangan cepat-cepat, kumur-kumur cuci muka. Istri tanya, papa kenapa sampai begitu? Mama, virus sekarang munafik. Dari kekristenan itu tindakan. Tindakan, bukan kata-kata, tindakan. Amin kok. Ketiga, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Bukan pengkhotbah, bukan pemain musik, bukan yang WL di sini, bukan ornamen apapun yang ada di sini. Tuhan menjadi pusat. Kalau saudara geser sedikit, Tuhan bukan lagi pusat, saudara tidak menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan menjadi pusat. Hal itu serius. Kenapa? Karena zaman kita berubah. Kekristenan itu punya tantangan yang serius di zaman ini. Perubahan satu belum kita siapkan hati kita untuk itu, hidup untuk itu. Perubahan berikutnya sudah datang. Kalau nilai itu tidak kita pakai dengan kuat, kita hanya punya aktivitas ibadah. Dan saudara tahu, banyak orang tidak mampu untuk menghubungkan antara hari Minggu dan hari Senin. Di hari Minggu ibadah sampai terguling-guling di situ, menangis. Hari Senin gila, sampai Sabtu dia gila, Minggu dia datang ulang lagi, terguling lagi di situ. Tidak ada hubungan antara hari Minggu dan hari gila. Karena pada akhirnya kekristenan itu tindakan, bukan kata-kata. Ada satu orang punya istri meninggal, rumah terbakar. Sebagai pendeta saya datang, saya bilang, berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan dihibur. Ini orang bilang, iya Pak omong begitu karena Pak belum merasa. Begitu, bukan kata-kata, tindakan. Amin toh? Itu kita ini habis hilang lenyap dalam dunia kata-kata. Padahal dengar, daftar makanan tidak dapat mengenyangkan lapar dulu. Siapa di antara kita yang ketika dia lapar, dia masuk satu rumah makan, tulis bilang nasi ayam, terus dia bilang, puji Tuhan saya sudah kenyang, saya mesti makan, bertindak. Kita ini hilang lenyap dalam dunia kata-kata.
makanan tidak dapat mengenyangkan lapar dan dahaga, minuman tidak dapat menghilangkan dahaga. Tidak. Indah. Kita ikut hari Minggu gereja, bicara tentang kasih, mantap. Tapi dia punya kios dengan toko ini harga punya mahal, mengerikan. Padahal di sini bilang haleluya, harga halilintar. Lalu saudara bicara kasih, tidak bisa lagi. Pada akhirnya kekristenan yang sejati itu nilai. Kita punya tradisi doa makan ini, tidak tahu siapa yang ajar. Tapi ini tradisi doa makan ini mengarah pada 3 kalimat. Siapapun yang doa makan di kalimat pertama dia begini. Pertama, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Terima kasih. Kedua dia bilang begini, Tuhan berkatilah mereka yang telah menyiapkannya bagi kami. Mantap. Nah, ketiga yang dia persoalan. Ketiga dia bilang begini, Tuhan berkatilah orang-orang yang susah makan di mana-mana. Di Pak Pendeta berdoa kasih orang susah makan juga bermasalah. Iya, gimana dia punya masalah? Dengar baik-baik supaya tidak ada penyesatan. Kita berhadapan dengan makanan satu meja besar, terus kita berdoa, Tuhan Yesus tolong urus orang susah dorang karena saya mau makan kasih habis ini semua. Mestinya setiap kali tambah nasi itu doa baru. Di piring pertama berdoa, Tuhan terima kasih. Masuk di piring kedua, lihat lama-lama itu nasi, terus bilang, Tuhan sebenarnya ini orang susah punya, tapi saya ambil untuk saya makan. Ini so tambah 3 kali, pulang masih bungkus lagi, tapi suruh Tuhan urus orang susah. Tidak sinkron antara kata-kata doa dengan tindakan. Nanti jam 2, jam 3 sore orang ada tidur enak-enak, kita ada pakai jaket training lari keliling satu luwu gini, tidak akan turun itu badan. Sampai kita sadar bahwa di setiap berkat yang Tuhan kasih ada orang lain punya di situ. Jadi kita berdoa, Tuhan tolong berkati itu orang susah dorang, tapi pakai saya sebagai saluran berkat atas mereka. Anugerah. Supaya ada hubungan antara yang kita doakan dan kita lakukan. Ini tiap hari dia hanya doa. Kadang-kadang kami punya menara doa satu yang 2 tahun kemudian kami tutup. Kenapa? Berdoa untuk satu kota, untuk orang miskin, untuk semua. Terus saya tanya orang yang berdoa, saya tanya orang, kita sudah kasih orang miskin, sekarang saya mau tanya, siapa punya beras, siapa punya uang, siapa punya pakaian, siapa punya tenaga yang kita mau kasih itu orang miskin? Kita hanya habis di doa. Firman Tuhan bilang, Tuhan inilah aku, utuslah aku. Tidak ada firman Tuhan, inilah aku, tolong utus dia. Supaya antara kata-kata dengan tindakan beda. Kita habis pada kata-kata. Saudara-saudara, nanti tindakan kita akan memberi kesan. Nanti saudara mati juga akan memberi kesan dari tindakan. Pendeta yang dimati orang akan bilang, pendeta yang mana? Yang itu kepala botak itu. Lalu dia buat begitu tertawa. Kesan kan? Ada orang yang disiplin sekali dia meninggal, kita bilang itu yang disiplin sekali itu orang itu. Orang rapi ini itu orang terlalu rapi, pendeta itu orang terlalu rapi. Nggak bayangkan kalau saudara sepanjang hidup suka bungkus makanan. Terus saudara mati. Orang bilang apa? Coba orang bilang apa? Orang bertanya bilang, ibu yang mana? Ibu yang mana? Itu. Yang biasa ini apa? Yang biasa? Oh, di sini ada juga yang biasa bungkus. Pada akhirnya tindakan kita memberi kesan. Itu yang orang ingat kita. Orang tanya saya, di sini ada bungkus juga. Memang sudah terlalu kita hidup. Orang tanya saya, pendeta Yandi, Tuhan Yesus bikin mujizat bagaimana sampai hanya 5 roti dan 2 ikan, tapi 5.000 orang bisa makan, lebih lagi 12 bakul. Saya bilang, iya, karena waktu itu tidak ada yang membungkus. Itu hari ada yang membungkus kurang 12 bakul, Bapak. Kita ini repot juga kita. Jadi tindakan, batu uji dari kata-kata itu tindakan. Saya punya satu khotbah, kebenaran itu salah satu definisinya adalah sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain, solidaritas. Saya bilang kadang-kadang solidaritas orang Kristen ini bermasalah di titik nol. Di sini ada swalayan toh, ada swalayan toh. Ada yang pernah tawar barang di swalayan? Ada? Berani kita pergi, ada teman yang tawar di swalayan, kok bikin malu-malu sih. Pemilik swalayan itu orang kaya atau orang miskin? Beli di orang kaya kita tidak pernah tawar. 99.900 kita angkat 100.000 kasih, orang kasih kembali permen 1, kita bilang kau dapat saja, jangan ukur saya dengan ukur.
Tapi kalau bangun pagi-pagi ada nenek-nenek jual sayur lewat begini, itu nenek susah sekali, mungkin bulan jual sayur dia sudah mati. Itu tawar atau tidak? Itu tawar mengerikan. Nenek sayur berapa? Ini nenek susah nangis. Nenek bilang 3.000 ibu. Dia sengaja kaget, 3.000 bisa 9.000. Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang, bisa 9.000 kan nenek orang tanam sendiri juga. Itu kalau saya jual, saya bilang ibu bawa gratis saja, bawa sendiri. Tawar sayur 3.000 dari 9.000, padahal turun dari Innova. Di tangan kanan ada iPhone terbaru, di tangan kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia lagi di dalam tas. Rantai salib berat mungkin 2 kg. Tawar sayur 3.000 dari 9.000 itu terlalu durhaka itu. Jemaat, mulai besok tawar sayur kebalik dari itu. Jadi kalau bangun pagi, lihat ada nenek-nenek jual sayur, tanya, nenek sayur berapa? Terus itu nenek bilang 3.000 bu. Bilang, nenek maaf, boleh 1 3.000? Kalau bisa tawar sayur 3.000 dari 1 3.000 hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang kuat sekali, pantas ditiru, pantas dicop, pantas diberi pujian. Tapi yang kedua mungkin makan puji dia. Atau mungkin yang ketiga gila mungkin dia juga. Kita menentukan supaya sinkron antara kita punya kata-kata dengan kita punya tindakan. Kadang-kadang kata-kata lain, tindakan lain. Coba, ini kan ada banyak orang tua di sini. Kalau kita punya anak atau yang bekerja di rumah, dia ngomong lain, buat lain, saudara mau? Kekristenan yang sejati itu apa yang dia katakan itu dia bertanggungjawabkan dalam tindakan. Oh, kira kita KTP juga toh? Kedua, pertama teladan dalam, dua teladan dalam. Dia kasih naik lagi yang ketiga level. Engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Sama-sama teladan dalam KASIH, KASIH, kasih. Saudara tahu lagu atau tidak? Aduh, tidak apa-apa lah, sudah biar. Oh, kita menyanyi lagu lain. Makin dekat Tuhan, kepadaku walaupun salib mengenangkan. Inilah kita menyanyi, dia hanya bukan menghayati, tidak tahu, tapi kelihatan rohani sekali tuh. Oke, kasih. Batu uji dari tindakan adalah kasih. Banyak orang bisa bertindak dengan sangat baik, tapi belum tentu memiliki kasih. Karena itu, kasih itu membedakan orang percaya dengan orang tidak percaya. Hukum Taurat ada 10. Dari 10 dijabarkan dari 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dari 2 kalimat itu Tuhan menyimpulkan dia dalam 1 kata, yaitu kasih. Hafal. Kasih ialah. Allah. Ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang ya, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar, rujukannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apa Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia?
Apakah kemudian Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Supaya saya tidak boleh bilang kepada Bapak ini, Pak, saya terlalu hormati Pak, tapi ketika saya lihat Pak punya sifat asli macam begini, maaf, itu bukan kasih, egois. Kalau kamu hanya bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasad? Karena orang berdosa pun melakukan itu. Ingat, tidak semua tindakan yang baik itu didasarkan pada kasih. Tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bilang, Selom, kita lewat pada separuh. Kelihatan selom, tapi belum tentu tulus. Ada orang memberi persembahan, tapi belum tentu tulus. Memberi ke teman satu di sebelah sudah dia juga terpaksa beli. Bapak, kenapa lipat tangan sampai begitu? Pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, mantap, tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? 1000. Makanya kalau 100 tidak mungkin begini. Sudah begini lagi pakai batok. Jadi kelihatan memberi, tapi dari hati yang tidak tulus. Tidak ada kasih di situ toh. Saya ini ingat Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk dan bukan untuk. Nah, itu baru ada kasih. Saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat Jawa tuh, lihat DKT tapi orang cantik. Dia pakai pakaian bagus-bagus. Bekerja di ruangan yang tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi ke bank ini macam kita tidak mau pulang. Macam kita mau lihat dia tulis begini. Kita baru naik di tangga terakhir, dengan santun sekali orang bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun tidur lantas dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Kelihatan baik kan? Tapi tidak didasarkan pada kasih. Saya mau tanya, minta maaf, Bapak Ketua, di sini gereja biasa kalau habis gereja bisa pegang tangan di muka pintu begitu kok? Saya satu pendeta yang suka protes orang pegang tangan di pintu. Tidak semua. Ada 1-2 orang yang saya tidak suka. Orang pun cara pegang tangan itu ada 2 cara pegang tangan yang saya tidak suka. Pertama dia datang seorang saya potong saja, ini saja. Saya mau lebih baik tidak usah daripada ini sudah begini. Kita najis kah? Kedua, kadang-kadang dong pegang tangan sebetulnya, tapi dong punya mata tidak lihat kita. Jadi dong, iya. Kalau tidak mau lebih baik tidak usah. Bahkan dia sibuk di orang lain, kita pengen dia tangan kenapa? Lakukan sesuatu itu dengan kasih. Itu yang paling membedakan kita. Mari kita lihat sekarang. Yang paling bisa mengkonfirmasi kasih untuk menjadi batu uji dari tindakan adalah ibu-ibu. Saya mau tanya ibu-ibu dong. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Iya, sesar itu abnormal tuh. Waktu ibu sakit melahirkan, kami suami-suami tidak berdaya, kami tidak bisa bikin apa-apa. Kami ibu ada sakit melahirkan di dalam, kami suami hanya dari luar taruh tangan di kepala baru bilang Yesus. Tidak bisa bikin apa-apa. Sudah bilang Yesus lagi baru dia bilang tidak tahu ini anak muka ke siapa ini. Nah, kita lanjut dulu. Ibu sakit melahirkan, tolong kasih tahu ini anak-anak bangun, ini ada nih. Terus dong, kamu punya jam tidur, itu orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam bangun. Akhirnya banyak orang tua tidak tidur karena kamu. Betul atau tidak? 2:30 pagi kan masih ada orang tua yang gendong-gendong di pembeli begini toh. Sudah tidak tidur lagi gendong-gendong sambil dia dipaksa lagi untuk menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu itu kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau itu anak lari-lari nyamuk mana gigit dia? Tidak. Tapi sudahlah, anak-anak, kamu lahir itu tidak bisa bicara, betul tidak? Atau siapa punya anak yang lahir langsung haleluya? Tidak. Kamu tidak bisa bicara. Orang tua ajar kamu bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Ketika orang sudah remaja, sudah pemuda begini, ada suka bicara dengan orang tua? Ada suka bicara dengan orang tua?
Lebih banyak orang bicara dengan. Sekarang pertanyaan terakhir. Dorang lahir tidak tahu bicara, kita ajar dorang bicara, mulai remaja begini lebih suka bicara dengan teman lewat HP. Pertanyaan terakhir, kenapa kasih makan dorang? Kenapa kasih makan dorang? Kasih tidak terpatah. Makanya dia bilang tidak mau melihat kita juga, kan kita kasih makan dorang. Kamu lahir itu kamu tidak tahu jalan, jalan saya tidak tahu. Atau satu panik lahir dia langsung begini-begini. Orang tua ajar jalan pegang di tangan, baru satu-satu langkah. Itu jalan belakang itu. Sekarang orang jadi pemuda begini, ada suka jalan dengan orang tua? Suka jalan dengan orang tua? Lebih suka jalan dengan? Pertanyaan terakhir, kenapa beli kasih sompak ya? Kenapa kasih makan? Kasih tidak tepat. Kasih yang paling membedakan kita. Karena itu yang tindakan baik harus didasarkan pada kasih. Itu baru benar. Orang tua bilang begini di kamu anak muda, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut, tidak apa. Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen, tapi dorang utang untuk kepentingan anak-anak. Betul atau tidak? Anak muda, kamu ada pegang handphone, utang, itu utang. Nanti tanya orang tua, utang itu. Anak muda, kamu ada naik motor tadi datang, itu motor utang. Iya, hanya untuk dia punya anak, bukan? Karena kasih yang tidak terpatahkan. Dia mau, dia beli kasih kamu motor, tapi dia tidak mau dengar ada kabar celaka dari kamu, dia tidak suka dengar. Itu kasih. Saudara tahu, orang tua dalam bikin rumah besar-besar, tapi sebentar kan tinggal sendiri. Apa kerinduan terbesar dari orang-orang lanjut usia? Kerinduan terbesar dari orang lanjut usia adalah berkumpul kembali dengan orang-orang yang dikasihi. Tapi anak-anak sunika supi tinggal di sana, supi tinggal. Orang dua sendiri. Tiba-tiba satu mati kasih tinggal satu. Apakah kerinduan itu tidak jadi kenyataan? Jadi. Kerinduan itu tidak akan terjadi di rumah dua itu. Kerinduan itu akan terjadi di surga. Itu pun kalau mati masuk surga. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Aku akan pergi ke sana menyiapkan tempat bagi kamu, tepat waktu aku menjemput. Kerinduan berkumpul bersama-sama akan terjadi di rumah di surga, bukan di rumah tua. Rumah tua itu akan jadi rumah sengketa. Orang tua belum mati, baru batuk sedikit. Anaknya anak mantu sampai bilang sertifikat. Itu rumah kan jadi rumah perkara. Orang tua itu kalau dia sayang depan anak, dia hanya penuh kasih, dia bilang, kawin orang baik-baik ingat kamu kakak adik jangan bertengkar berkelahi. Ingat kan itu yang ngomong gitu. Ngomong, anak-anak, di sini sudah nenek-nenek semua. Anak-anak, coba tanya, waktu kamu masih kecil dulu, kamu pilek, orang tua pernah pakai tisu? Pakai apa? Langsung. Tanya. Waktu buang air besar orang tua pakai alas tangan. Pakai apa? Sekarang mereka lanjut usia, mereka ada di kursi roda. Dia ada di tempat tidur karena sudah lumpuh. Adakah anak kandung yang ngurus? Lahirkan anak banyak-banyak tapi banyak tidak mau urus. Kalau ada anak satu sempat urus, dia jaga sebarang 3 hari, dia bilang, papa dan mama tidak ada anak lain lagi, hanya saya saja. Orang tua lahirkan kita banyak-banyak, tapi dia tidak pernah titip kita dimanapun. Tapi anak yang banyak-banyak bisa sepakat titip dia pun orang tua di panti jompo. Yang sudah titip atau rencana titip batalkan juga. Karena ini hari kita titip dorang, besok-besok kita punya anak titip kembali kita. Hidup ini hanya tukar sapa titip sapa. Boleh saya tanya sedikit? Tak, berapa bersaudara? 2. Anaknya? Tak, berapa bersaudara? Anaknya? Tak, berapa bersaudara? 3. Tak, 3. Dengar. Orang tua mama satu orang itu bisa melahirkan 2, 4, 3, 3. Tapi kamu yang sudah sukses belum tentu bisa urus mama yang hanya 1 orang. Belum tak. Kalau tidak ada kasih.
Kenapa saudara lihat saya? Bahkan ada anak-anak yang bisa menyangkal dia punya orang tua untuk dia dapat tempat pada teman-teman. Dia bisa online berjam-jam tapi tidak pernah telepon orang tua sedikit. Kita menyanyi, Sah. Ini lagu dunia tapi biar kita menyanyi di ibadah, tidak apa-apa, saya bertanggung jawab. Sudah biasa. Kasih ibu coba kita ulang ini lagu sambil bayangkan anak mantu pemuka. Saudara tidak mau bayangkan dia pemuka kemana? Nah bayangkan mertua punya wajah tidak apa-apa. Saudara tidak mau. Ada masalah dengan orang toh? Kasih kepada siapa? Nanti satu kata. Hanya apa? Harap kembali ke tidak? Nah seperti apa? Begini bersengaja sigi-sigi. Orang tua hidup tidak urus tapi mati baru lihat bupati masuk dia sekali melakukan sesuatu tanpa kasih, kita kehilangan garam pada sayur. Orang pekabaran Injil suka bilang begini, Allah itu maha kasih, amin. Dia karena maha kasih dia sayang kita dan dia tidak mau kita dihukum, amin. Tapi pada saat yang sama dia adalah Allah yang maha adil. Karena keadilannya maka setiap dosa harus dihukum, karena upah dosa ialah, itu dosa besar atau kecil? Yang kecil tidak. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dia yang penuh kasih yang tidak mau menghukum adalah Allah yang sekaligus menghukum. Orang pekabaran Injil suka pakai ini ilustrasi, saudara tahu tak bisa bicara. Dan dia begini, di abad ke-19 ada seorang jenderal tentara di Rusia namanya Jenderal Samil. Dia anti pemerintah dan dia bergerilya dari hutan ke hutan. Satu saat jenderal ini dapat laporan, komandan, kita punya bahan makanan dicuri orang. Dia marah sekali, cari yang pencuri, tangkap, hukum di hadapan banyak orang, biar yang lain jangan coba-coba mencuri. Ingat, prajurit jangan coba-coba pulang kalau tidak bawa yang pencuri. Orang bergerak cepat, tiba-tiba orang lapor komandan, yang pencuri sudah kita tangkap, siap untuk cambuk dia di muka umum. Kalau sudah sedia semua saya datang. Setelah semua sedia dia datang. Betapa terkejutnya Jenderal Samila karena yang mencuri itu adalah ibu kandungnya sendiri. Kalau dia hukum dia punya mama, ini anak yang baik atau tidak? Kalau dia hukum dia punya mama, anak baik atau tidak? Bagaimana ibu yang melahirkan dia hukum? Tapi kalau dia tidak hukum dia punya mama, dia pemimpin yang baik atau tidak? Tidak. Karena orang lain dia hukum, tapi kenapa keluarganya sendiri, ibunya sendiri dia tidak hukum? Lalu apa yang dilakukan oleh Jenderal Sam? Dia buka dia punya jubah kebesaran tentara yang penuh dengan lambang-lambang. Dengan telanjang badan itu dia peluk dia punya mama kuat-kuat. Dalam pelukan terhadap dia punya mama yang sangat kuat itulah dia mengucapkan kalimat penting ini di telinga ibunya. Dia bilang begini, ibu, aku mengasihi engkau. Dalam pelukan itu dia punya mama menangis sejadi-jadinya, dan dari mulutnya sendiri dia perintah dia punya algojo cambuk. Para algojo mulai maju dan mulai cambuk dia punya mama. Tapi kan dia peluk dia punya mama kuat-kuat. Tidak ada satu cambukan pun yang kena dia punya mama punya badan. Semuanya kena pada tubuh dari Jenderal Samil. Saya mau tanya, ada kasih atau tidak? Ada keadilan atau tidak? Ternyata kasih dan keadilan hanya bisa berjumpa melalui sebuah pengorbanan. Itu yang membuat Tuhan Yesus yang sayang kita tidak mau kita dihukum, tapi dia tetap harus menghukum kejahatan dosa. Dia datang atas nama kasih untuk dia yang dihukum karena dari melakukan kebaikan tanpa kasih itu bukan sama-sama kita kehilangan. Kenapa saudara terlalu sering? Kasih. Amin kok. Kasih. Kasih.
kasih, kasihmu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan, kasihmu kudus tiada. Jemaat di Korintus hampir pecah oleh karena dua hal. Yang pertama, mereka sibuk untuk membanding-bandingkan pelayan. Separuh bilang pelayan yang bagus harus seperti Paulus, satu kali berkhotbah itu 2.000-3.000 orang bisa bertobat. Separuh bilang tidak, pelayan yang baik harus seperti Apolos, dia berkhotbah 5-6 jam, orang tidak bosan. Orang hampir pecah karena membanding-bandingkan. Yang kedua, Tuhan melengkapi mereka dengan karunia-karunia, tapi karunia-karunia ini orang tidak pakai untuk pembangunan jemaat. Mereka bertengkar, karunia mana yang lebih hebat dari karunia mana. Tidak ada tempat untuk mereka melayani karena sibuk membandingkan karunia. Paulus bilang begini, kamu seperti anak kecil yang berminum susu yang tiap hari yang banding-banding. Aku akan memberitahukan kepada kamu karunia yang paling utama. Di akhir dari pasal 12 pertama Korintus. Pasal 13 dikasih tahu karunia itu. Karunia yang paling utama itu adalah apa? Kasih. Dijelaskan di ayat 1 sampai 3. Sekalipun kamu bisa semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau kasih tidak ada padamu, kamu seperti gong yang berbunyi tapi tidak ada. Sekalipun kamu tahu semua ilmu pengetahuan, tapi kalau kamu tidak ada kasih, kamu tidak ada arti. Imanmu sempurna sampai dapat memindahkan gunung ke laut, kasih tidak ada, sudah tidak ada. Dia kasih naik lagi. Sekalipun kamu membeli semua yang ada padamu, bahkan tubuhmu yang kau serahkan untuk dibakar, tapi kalau kasih tidak ada, kasih begitu. Kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada faedahnya. Amin. Jadi sebenarnya KTP kita yang sebenarnya itu adalah kasih. Tanda pengenal kita itu mesti tertulis kasih. Karena itu yang paling membedakan kita. Kasih itu tadi ibu-ibu ini bisa tahan makan untuk dia punya anak. Bahkan kadang-kadang dia bilang, anak mama tuh dulu langsing agar kamu ya mama pun keadaan begitu. Dia berkorban. Nah itu kasih. Kasih sudah bagus, sekarang dia kasih naik lagi ke 4. Khotbah belum habis. Saudara kira dia semenur, naik ulang. Saya dikasih durasi 2 jam. Belum. Baru mau 1,5 aku berapa. Jemaat, dia kasih naik. Engkau mesti jadi teladan dalam. Engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaanmu. Banyak orang memiliki kasih tapi tidak setia. Mengasihi Tuhan, yes, tapi tidak setia pada Tuhan. Mengasihi sesama, iya, tapi tidak setia. Setia-setialah. Saudara tidak tahu ini lagu? Yesus setia sampai mati. Apakah balasan untuk kasih setia? Setia setia sampai. Batu uji dari kasih adalah setia. Kesetiaan adalah komitmen 1 hari demi 1 hari demi 1 hari. Kesetiaan adalah komitmen pribadi melibatkan orang lain dan kita melibatkan Tuhan, itu namanya setia. Para penatua diaken dan anggota sini waktu ditanya, "Hei, apakah jawabmu?" Kita jawab bilang, kira-kira dia punya jawaban bilang, "Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati." Kira-kira begitu kan? Itu mengalami 3 pengertian. Pertama, jawaban itu punya makna, ya, saya menjawab ya karena saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan menjawab itu di hadapan Tuhan Allah dan jemaat. Apa yang saya percaya?
Saya percaya bahwa dialah pencipta semesta. Saya percaya dia menghadirkan saya secara ajaib di dunia. Saya percaya dia menebus saya melalui Kristus. Saya percaya dia menyiapkan surga bagi saya. Saya percaya Roh Kudus memberi hidup baru setiap hari. Berdasarkan keyakinan itu, saya menjawab ya. Saudara tidak akan setia kepada sesuatu yang saudara tidak meyakini. Kalau saudara tidak meyakini sesuatu, bagaimana saudara setia? Itu saudara penasaran. Penasaran dan setia itu dua hal yang beda. Ada laki-laki yang penasaran yang satu malam tiap hari dia hanya pergi situ terus. Waktu dia sudah dia penasaran. Setia betul. Kedua, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Banyak yang ya habis hilang. Ada penatua diaken, ada anggota sidi jemaat yang ya habis hilang. Nanti pas dia ada mati dulu baru kita bilang itu jemaat Immanuel. Karena ya habis. Di Immanuel sini ada begitu. Oh, di sini setia-setia semua. Ada jemaat ini yang pemalas gereja. Dia gereja 1 tahun itu 2 kali. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya dia punya nama jemaat napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang. Napas 1-1. Kalau napas mulai 1-1 itu tiba-tiba ingat Tuhan, itu mesti berdoa tiap hari. Ada orang yang dia ikut ibadah itu mungkin seumur hidup hanya 5 atau 6 kali saja. Pertama waktu dia nikah, kedua waktu anak baptis, ketiga waktu anak nikah, dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Waktu pemakaman dia pemalas diri. Jemaat, tolong setia ibadah dulu, tolong setia ibadah. Di sini rajin-rajin semua. Bayangkan ini jemaat. Saya juga pendeta jemaat. Saya melayani satu jemaat kecil di Kupang kira-kira 260 kakak. Saya kadang-kadang heran. Orang bikin syukuran di rumah mengundang pendeta. Kami pergi ke sana waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Minta maaf ibu saya. Minta maaf saya. Aduh, minta maaf saudara. Waktu ibadah orang pas makan di sini juga begitu. Itu orang datang dari mana itu? Ada yang di rumah di samping tempat syukuran, istri bilang, papa kan sudah. Dia bilang masih ibadah. Nah dia pergi untuk apa kalau masih ini dia mau dibungkus ini. Ini izin pakai tua. Di sini gereja jam berapa pakai tua? Jam 7 pagi. Kadang-kadang jam 7 pagi orang siap, suami istri siap, tapi belum datang. Anak-anak bilang, papa, mama, sudah jam 7. Terus saya bilang, belum ada orang. Siapa lagi yang orang? Kita ini pemalas ibadah. Rajin-rajin ibadah sedikit. Latihan badannya itu terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji, baik untuk kehidupan hari ini maupun kehidupan di zaman yang anak muda. Suruh kamu penyondong itu ikut ibadah pemuda. Dia tenahe. Laki-laki yang rajin ibadah itu dia akan mengasihi istri. Dia tidak akan melukai yang tahu. Makanya ajak dia ibadah pemuda. Memang dia tidak mau tapi kasih tahu ibadah. Dia tidak mau kasih tahu ibadah. Dia tidak mau kasih tahu ibadah. Nanti kalau dia tidak mau berkasih tahu dia ada kue. Apa maksudnya? Makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia kepada orang-orang yang dikasihi. Ya, hubungan dan Tuhan menentukan kedekatan dengan orang lain. Ini laki-laki dong juga satu. Waktu baru pacaran ini dong rajin-rajin jemput nona, bawa datang gereja. Sudah menikah dia tidak pernah datang gereja. Istri datang sendiri. Pendeta tanya, Pak, kenapa kasih tinggal ibu datang sendiri di gereja? Dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau ibu sudah pergi sama dengan Pak. Aduh.
sama dengan palsu makan. Jemaah, masuk surga itu seperti pergi ke WC. Tahu WC? Pernah pergi? Pernah? Tidak bisa diwakilkan. Atau siapa di antara kita yang ada orang mau ke WC datang, kata mana WC? Titip dong. Masing-masing akan pergi sendiri. Masing-masing pergi sendiri kan? Bapak-bapak rajin sedikit. Ini ibu-ibu juga satu. Ini ibu-ibu ini hari Minggu stay cantik-cantik datang gereja jalan sendiri. Terus pendeta bilang, ibu, suami mana? Terus saya bilang, pendeta tahu sendiri. Sudah tahu suami begini, kenapa mau kawin dengan dia? Saudara tidak tahu. Setia dulu, tolong setia ini. Amin kok. Ada 2 rumah jauh dari gereja dekat hutan. Yang satu punya anak perempuan, yang satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan datang kasih tahu yang laki-laki, bilang, kakak, laki-laki, hari Minggu tolong jemput yang kopus saudara perempuan ini, antar dulu di sekolah Minggu. Sudah, ini laki-laki hari Minggu dia datang jemput yang perempuan waktu sekolah Minggu. Sampai di sekolah Minggu, yang perempuan ikut sekolah Minggu, yang laki-laki main kelereng di luar. Beranjak jadi remaja ikut katekisasi, yang laki-laki jemput. Antar sampai gereja, yang perempuan masuk ikut katekisasi, yang laki-laki isap-isap rokok di luar, tunggu, pulang sama-sama. Rupa-rupanya orang dua berjodoh. Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi, di sini dia akan penatua kan? Perempuan terpilih jadi penatua diaken. Ibadah di mana saja, hujan, badai, semua. Yang suami antar, tapi pergi, yang istri masuk pimpin di dalam, suami main kartu di luar, tunggu. Orang pulang sama-sama. Satu saat orang dua meninggal sama-sama. Dalam perjalanan menuju pintu surga, Simon Petrus sudah berdiri memang di depan pintu surga. Lihat dia punya istri datang, Simon Petrus bilang, "Shalom ibu, mari silakan masuk." Lihat dia punya istri masuk, dia punya suami juga cepat-cepat mau masuk. Suami mau masuk, Simon Petrus, "Bapak sabar dulu, bapak sabar dulu." Sabar bagaimana? Bapak sabar dulu, bapak sabar. Yang masuk itu sate istri. Simon Petrus bilang, "Iya, saya tahu. Kenapa tahan saya?" "Bapak, memang yang masuk itu bapak punya istri. Tapi dari itu hari kan bapak hanya antar-antar saja kan? Jadi minta maaf, hari ini bapak hanya antar saja. Ibu tidak, bapak tempat di api yang di sebelah itu. Ibu-ibu, tadi ada yang suami hanya antar. Terus suami bilang, kalau suami saya jemput ada. Ada? Kalau ada, pulang kasih tahu suami, ada salam dari Simon Petrus." Setia ibadah sedikit. Kadang-kadang di sini ada ibadah rumah tangga atau ibadah kolom begitu toh. Pindah-pindah rumah kok. Kadang-kadang kita pindah-pindah rumah, ada suami yang dia tidak ikut. Istri yang, "Papa ini pelayan sudah datang, pensiun sudah datang ini." Dia bilang, "Kasih tahu papa lembur, papa lembur." Di sini ada suami yang begitu, ada juga. Jujur, siapapun suami, supaya kita doakan dia. Kita punya kesetiaan ini bermasalah. Ini saya punya anak saksi, saya nasihat orang. Yang anak muda, kamu jangan buru-buru menikah. Nikmati dulu kamu hidup, nikmati. Karena tanpa kesetiaan, repot. Kalau kita nikah, dia nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia madu sudah habis. Itu tinggal dia lepas. Butuh setia. Kamu nikmati dulu kamu hidup. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Ya. Ingat, ini menikah dengan pacaran itu 2 hal yang beda. Waktu masih pacaran, apalagi kalau bulan Februari, apalagi kalau 14 Februari, pas apa? Pemilu. Ya. Pas apa? Pas Valentine, yang laki-laki bisa datang bawa bunga, bisa sembunyi di belakang, bisa sambil berlutut dengan romantis dia bilang, "I love you." Pacaran. So menikah 5-6 tahun, paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepani. Dia buang saja di meja, dia bilang, "Kau tumis, kau makan, saya tadi sudah makan di kamu." Waktu masih pacaran,
Yang perempuan berani terantuk sedikit di batu, yang laki-laki bisa marah batu. Batu pacaran. Sudah menikah jalan sama-sama, yang ibu terantuk di batu, kau pun mata taruh di mana? Waktu masih pacaran, yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki sudah angkat. Kadang-kadang pakai minta tolong, non, yuk jatuh dulu. Sudah menikah, naik motor sama-sama, tabrak anjing, jatuh, yang laki-laki ambil motor, lupa ambil istri. Dia punya istri protes, papa kenapa ambil motor, tidak ambil saya? Mama minta maaf, saya minta maaf. Mama solunas tapi motor baru ambil dia mahal kan? Masih 17 kali akan berubah tanpa kesetiaan. Bisa. Ini kisah lama, sudah tahu, saya mau kisah ulang. Ada satu istri, dia protes dia suami, dia bilang, papa sudah berubah, papa sudah tidak seperti yang dulu lagi, papa sudah tidak setia. Suaminya bilang, saya tidak setia bagaimana? Terus mama bilang, papa ini sedikit-sedikit dulu, sedikit-sedikit sudah ajak mama makan RW. Dulu sedikit-sedikit papa sudah ajak mama beli pakaian RB. Oh di sini juga kenal RB dulu. Dulu sedikit-sedikit papa datang, papa bilang tutup mata, saya tutup mata. Sekarang papa sudah tidak begitu, bapak sudah berubah, bapak sudah tidak setia. Terus dia pun suami bilang begini, mama, coba mama pikir baik-baik, coba mama, nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Dia bisa jadi selama ini papa hanya umpan-umpan mama. Selama ini papa pikir mama ikan. Malam pas mau tidur, dia punya istri masuk, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang mau buka pintu, tidak bisa. Mama, yuk buka pintu dulu. Tidak. Mama, yuk lu tidur di luar. Mama, kenapa bikin papa begini? Mama, bukankah kita dulu masih suami istri sampai hari ini? Dia punya istri bilang, papa, coba papa pikir baik. Coba papa pikir baik-baik. Nelayan mana yang mau tidur dengan DP ikan? Sampai ikan dong tepuk tangan, kenapa? Ini ikan mau semua. Oh, yang ketiga tadi saya belum kasih tahu. Ya, saya percaya dengan segenap hati itu punya tiga. Pertama, saya menjawab ya karena saya percaya. Yang kedua, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Tapi yang ketiga, saya menjawab ya untuk siap diatur. Banyak yang sudah mau masuk, tapi tidak mau diatur. Bayangkan di sini ada berapa kakak Pak Ketua ini? 200. Bayangkan kalau 200 kakak, masing-masing kakak mau urus diri sendiri. Di tiap kakak ada 2 anggota sini mau atur diri sendiri. Hancur ini jemaat. Belum pernah ada rapat majelis di belakang untuk bunuh jemaat, jadi tidak apa-apa. Atau di sini ada rapat bunuh jemaat, ada. Justru kalau kita rapat itu kita setia itu penting. Ini anak-anak yang mau dong senikah toh, dia mau datang kok ini. Terus tahu saya, pendeta, kami mau cerai. Saya bilang, berhenti, stop, Cirebon. Kenapa pendeta bilang begini? Dulu waktu kamu nikah, orang tua, keluarga, kasih tinggal, orang punya pekerjaan semua, datang untuk urus kamu menikah. Bukan orang tidak ada urusan terlalu banyak, orang datang urus kamu nikah. Dong kasih tinggal, bahkan babi yang tidak tahu apa-apa saja ikut mati gara-gara kamu nikah. Lalu sekarang kamu mau apa? Kasihan itu keluarga babi kan? Sudah ada anggota yang dibunuh mati tapi kamu cerai. Stop, setia. Tadi siang kami makan sambil bercerita, saya bilang, ini ada satu keluarga, berdua mau cerai. Dan datang bilang, saya pendeta, kita cerai. Kenapa? Woi, kita tiap hari baku buku. Bertengkar, lama-lama kami baku buku, pendeta mau baku buku. Saya coba omong dia mau cerai terus. Kan sudah tidak cocok, sudah tidak bisa. Saya bilang, oke, kamu sudah nikah berapa lama ini? 10 tahun pendeta. Ada berapa? 4 orang pendeta. Nah ini yang saya heran. Saya heran dengan kamu. Yang kamu baku pukul setiap hari ini anak bisa 4. Yang kamu baku pukul dengan anak 4. Apalagi kalau kamu 2 baku sayang, itu mungkin 1 TPS itu kamu balik semua itu. Jadi
Jangan hanya lihat pada kelemahan. Ya toh, ini setia semua kok. Ini ada satu ibu, orang sudah mau cerai, rumah tangga bertengkar. Dia tanya orang, bilang, adakah orang yang bisa bantu kita kok untuk rumah tangga tetap aman? Oh ada, dekat hutan itu ada satu guru bijaksana, pergi dia, nanti dia bantu. Bapak guru, ada ramuan untuk bantu kami punya rumah tangga tidak bercerai, tidak bertengkar? Ada. Tapi ibu, ini ramuan, ini dia pembahan agak sulit didapat, kecuali kalau ibu bisa apa itu? Ini ramuan terdiri dari 3 helai kumis harimau. Ibu bisa dapat, dia bilang, untuk satu keluarga saya akan cari. Dia pergi di hutan, dia bawa daging, harimau datang dari sana, dia ke setengah daging, dia lari. Tiap hari makin dekat, tiap hari makin dekat, sampai satu hari harimau ambil daging di dia petang. Ini harimau ambil, terus dia bilang begini, ini ibu bilang, harimau, saya permisi sedikit, kau cabut ambil kau kumis saya. Harimau bilang, cepat. Dia angkat ambil kumis 3, dia lari ke bapak guru, dia bilang, guru, saya sudah dapat ini kumis harimau. Betul? Iya, coba ibu cerita. Dia cerita bagaimana susahnya dia dapat ini kumis harimau. Setelah dia cerita, bapak guru bilang, coba kasih itu kumis. Kasih gini, dia kucak-kucak begini, dia buang di dalam api. Ini ibu marah. Bapak guru kenapa buat begitu? Cari ini kumis tidak gampang, kok bapak bisa buat begitu? Ini guru bilang begini, ibu, saya heran dengan ibu. Heran bagaimana? Harimau yang begitu jahat saja ibu bisa pelan-pelan cabut dia kumis gitu. Sementara untuk cari tahu ibu punya suami, punya baik, ibu datang tanya dengan saya. Lebih baik ibu kawin dengan harimau, ibu kawin. Bisa tangkap maksudnya? Seorang istri mesti paling tahu dia punya suami pemawa. Seorang suami pun sebab tidak bisa tetangga yang tahu. Tidak bisa tetangga. Baru 4. 1, teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah, teladan dalam kasih, teladan dalam kesetiaan. Kelima sekarang, dia kasih naik, susetia ini, dia kasih naik kelas paling tinggi. Dan saya kira ini KTP yang betul-betul, akan KTP sekarang ada yang fotokopi. Saya pun juga fotokopi. Yang paling tinggi, engkau harus jadi teladan dalam kesucianmu. Banyak orang bisa setia tapi belum tentu menjaga kesucian. Mari kita bicara dalam konteks ini. Allah yang kita sembah, Allah yang suci kudus. Yang suci kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Orang mesti menjaga kesucian dirinya supaya menyatu dengan Tuhan. Kalau tidak, kita bisa rajin ibadah, aktivitas rohaninya tinggi, tapi tanpa kesatuan dengan Kristus. Ada banyak orang lagi pendeta yang gitu kan tiap hari ibadah, ngiri saja. Saya pidakan, wih tenang ini. Saya kapan mulai hitung dari tanggal 15 saya ada di Freeport, langsung saya pulang ke Bali, acara tanggal 16-17 di Bali, 18 itu saya ke Manado, 18-19 di Manado, 20 pulang Kupang, terus saya ke Makassar saya langsung ke mana lah, Sirui saya ke Makassar lagi, saya datang sini, besok saya acara di Jakarta, 30 sampai Kupang, 31 di Kupang, tanggal 1 saya di Balikpapan, tanggal aktivitas padat menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Belum tahu. Yang saudara kita kan tiap hari melayani berkhotbah lantas dia menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Lama-lama bukan Tuhan pakai kita yang pakai kembali Tuhan. Tanpa kesucian. Nah, saudara, ini 31 Desember di sini biasa gereja jam berapa? 6 sore loh. 6 sore kita datang, lampu-lampu tuh agak redup. Pas kita masuk, kita dengar bunyi musik klasik. Teng 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 teng. Terus ada puisi bilang begini, tidak terasa. Saya dalam hati, engkau tidak rasa. Ini 365 hari, ini rasa aku tidak. Terus bla 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 bla, terus dia bilang begini, sebentar lagi
tahun lama akan berlalu, tahun baru akan datang. Mari kita tulis catatan-catatan dosa kita, biar dia berlalu bersama-sama dengan tahun lama. Tahun baru, hidup baru, semangat baru. Orang mulai tulis catatan dosa. Ada yang tulis 5, ada yang tulis 10, ada yang sambil menangis. Tulis habis bukan langsung buang, dia pakai menyanyi. Mampirlah dengan doaku, Yesus penyembuh. Orang lain kau sama-sama semuanya. Habis dia berdoa, dia bakar itu catatan dosa. Itu 31 Desember. Masuk minggu kedua bulan Februari, dia gila kembali. Lebih parah dari tahun lalu. Soalnya di mana? Kekudusan hidup. Ada poin yang saya tidak akan merokok lagi. Stop. 31. Yakin. Kekudusan. Saudara, nanti kita bicara di mana titik masalah. Kalau kudus itu kita sebut terang, yang tidak kudus kita sebut gelap. Kalau kita diterang bisa lihat orang di gelap? Bisa? Orang di gelap bisa lihat kita diterang? Lalu kenapa kadang-kadang kita diterang pulang kembali ke gelap? Karena sering kali orang terang kembali ke gelap itu kan dia suka begini. Apa itu? Itu dia pernah apa? Bahasa di sini apa kalau begini? Apa? Narkoba. Apa itu? Nah, orang kalau sebegini sedikit lagi dia akan bilang, anak muda, terang atau gelap? Terang atau gelap? Gelap atau terang? Yakin terang? Yes. Berarti terang, amin. Lalu kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Rahasia negara apa yang harus dibicarakan dalam gelap itu? Nah, titik soalnya di mana? Kita bicara dulu, karena ini sudah 2 jam lebih nih. Saya rencana 2 jam, tapi ternyata ini jam makin rusak lah. Oke, kita bicara titik soalnya, terus kita selesai. Soal pertama, saudara-saudara, bahwa kadang-kadang kesucian itu, saudara lihat, kata-kata, tindakan, kasih, kesetiaan, urusan kita dengan orang lain. Waktu kita bicara tentang kesucian di level yang paling tinggi, itu hanya urusan pribadi kita dengan manusia. Kita bisa tipu, tapi Tuhan menyelidiki hati kita. Maka dia kasih tahu yang paling tinggi adalah kekudusan. Itu pertama. Kedua, bagaimana kesucian dan kekudusan itu bisa menjadi nyata? Dengar, salah satu kata yang paling penting di sini adalah pengampunan. Sama-sama 1, 2, 3, pengampunan. Kenapa tiba-tiba pengampunan masuk di dalam kisah tentang kesucian? Dengar, waktu saudara tersakiti, saudara pernah marah seseorang? Pernah? Karena dia menyakiti saudara? Pernah? Yang dia beli kulkas kita yang kedinginan di rumah? Pernah? Kita marah seseorang, kita kepingin untuk balaskan dendam. Ada kepahitan, ada sakit hati, ada energi negatif. Pengampunan mendorong keluar energi negatif. Pengampunan membuat kita yang mau balas dendam itu tergantikan. Pengampunan membuat kepahitan itu keluar. Hidup yang sudah tidak ada lagi kepahitan dan energi negatif, hidup yang kosong itu, di situ yang Roh Kudus itu masuk di dalam dan orang bisa menyatu. Lalu bagaimana pengampunan itu? Pengampunan bukan melupakan masalah. Banyak orang dia kepingin melupakan masalah, bukan mengampuni. Makin sakit hati makin tidak bisa dilupakan. Pengampunan adalah membebaskan diri, menyambut dia punya kesalahan, menyambut dia punya orang, sambil siap besok dia buat kesalahan baru. Berapa kali mengampuni? 7 kali 70 kali, bukan 49 kali.
Kata angka 7 selalu berkaitan yang sempurna, mengampunilah terus menerus sampai sempurna. Kenapa? Tiap hari kita ketemu orang, tiap hari ketemu. Siapa yang punya tugas meluaskan kita punya hati? Kita di rumah yang hanya ada satu istri, di rumah satu istri, 3 anak saja, satu bisa bikin jengkel satu. Apalagi kita keluar di wilayah RT, apalagi di wilayah RW. Di sini apa? Ada RW? Pedis? Makin luas dan makin banyak orang yang kita ketemu, potensi sakit hati kita makin tinggi. Itu pasangan calon presiden, saya tidak kenal kita, tapi dia kalau kita bisa sakit hati tanpa pengampunan, kita sulit ada dalam kesucian. Pengampunan itu diajarkan Tuhan Yesus dengan menarik sekali. Dia begini, ampunilah kami akan kesalahan kami sama seperti kami mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Pakai kalimat yang lebih di bawah, dia mau bilang begini, Tuhan, ampunilah Yandi seimbang dengan Yandi mengampuni ibu. Jadi kalau Yandi mengampuni ibu 2 kali, Yandi mendapat hak untuk diampuni oleh Tuhan berapa kali? Kalau Yandi tidak mengampuni ibu, saya harus bilang, Tuhan, minta maaf, tolong jangan ampuni Yandi karena Yandi belum mengampuni ibu. Diampuni mau? Mengampuni mau? Pengampunan satu paket dengan pendamaian. Ini kepentingannya penyucian ya. Pengampunan satu paket dengan pendamaian. Ada orang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Ada yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Makanya di hati penuh kepahitan. Roh Kudus mana mau menyatu dengan hati yang penuh kepahitan? Orang yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, dia selalu bilang begini, pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Dia mau datang silakan, rumah terbuka. Tapi untuk saya pergi ke dia, maaf. Itu mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, padahal pengampunan satu paket dengan pendamaian. Ada orang yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu biasa anak kecil. Anak kecil itu orang tua main kelereng kok berkelahi. Dia punya bapak datang, damai. Ayo damai. Nah kita kalau damai ini kan pakai jabat tangan toh. Ayo damai. Itu dia punya cara jabat tangan. Kalau kami di NTT kan pakai cium hidung. Cium. Itu yang kau punya saudara. Besok-besok yang kau ada masalah bukan kelereng yang bantu, tapi saudara yang bantu. Ayo. Itu dia punya cara cium. Kelihatan berdamai, tapi tidak mengampuni. Hati yang penuh dengan kepahitan, amarah, emosi untuk balas dendam. Kalau tidak ada pengampunan, bagaimana Roh Kudus bisa tinggal di dalammu? Bagaimana saudara tahu pendeta Yandi ada Roh Kudus atau tidak? Bukan dari dia khotbah berteriak-berteriak. Buah apa yang dihasilkan? Karena dari buah orang mengenal pohon. Bagaimana Roh Kudus bisa tinggal sini dan kemudian buah roh itu ada? Kalau hati ini bebas dari kepahit, emosi, rasa mau balas dendam. Kita pulang dari sini saja ada orang bawa motor hampir tabrak kita sini sedikit lewat 20 meter dia jatuh buruk, kita bilang apa? Ampun. Pas kita lihat ternyata kita punya bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang. Nah hati yang begitu saudara pikir Roh Kudus mau tinggal di dalam? Tidak mensyukuri apa yang sudah dia terima, tapi lagi membayangkan orang lain punya penerimaan. Kita repot di sini. Akhirnya hati kita penuh dengan kepalsuan. Dengan kita bisa menyatu dengan Tuhan. Ingat, yang kudus tidak dapat bersatu dengan tidak kudus. Yang jahat tidak dapat bersatu dengan Tuhan. Dan kau mesti jadi teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam kesetiaan, teladan dalam